Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pahalukum bikhairin alhamdulillah. Nah teman-teman, kali ini Ustazah Vina akan bercerita tentang sebuah buku yang berjudul Berselancar ke Madinah. Nah kita lihat bagian akhir dari buku ini ya teman-teman. Nah buku ini dibuat oleh tim kreatif Pustaka An-Nahl dan diterbitkan oleh Pustaka An-Nahl. Nah, buku ini teman-teman bercerita tentang suatu kota yang memiliki keutamaan khusus dan diberkahi oleh Allah. Kota apakah itu? Masya Allah, menarik sekali ya teman-teman cerita buku ini. Baiklah, sekarang Ustazah Vina mulai membacakan buku ini ya teman-teman. Ustazah Vina buka dulu di halaman pertama. Nah, di halaman pertama. Nah, teman-teman tahu tidak bahwa sebelum kita memulai segala kegiatan, kita ucapkan basmalah terlebih dahulu teman-teman, seperti saat kita akan membaca buku ini. Kita baca ya teman-teman, Bismillah. Nah, kemudian Ustazah akan membacakan cerita dari buku ini. Adakah suatu kota di negara lain yang sangat ingin kalian kunjungi? Teman-teman tahu tidak? Kita tinggal di negara Indonesia dan di dunia ini sangat banyak negara selain negara kita Indonesia. Nah, selanjutnya, tahukah kalian ada suatu kota yang memiliki keutamaan khusus dan diberkahi oleh Allah? Nah, coba dilihat gambarnya teman-teman. Ini ada gambar anak laki-laki sedang memegang papan selancar. Nah, papan selancar ini akan digunakan anak laki-laki ini untuk menyeberangi samudra atau lautan yang sangat luas ini, kemudian menuju suatu negara yang ada masjid besar di negara tersebut teman-teman. Nah, Ustazah akan bacakan cerita di halaman 2 ya. Allah adalah Rabbku, Tuhan semesta alam yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Nah teman-teman, tidak ada satupun yang mampu menyamai Allah. Oleh karena itu teman-teman, kita harus wajib hanya beribadah kepada Allah. Nah, Allah dengan kehendaknya telah memuliakan suatu kota yang bernama Madinah. Nah, ini adalah gambar kota Madinah teman-teman. Banyak bangunan dan gedung-gedung tinggi ya teman di kota Madinah. Nah, selanjutnya di halaman 3. Kota Madinah adalah kota yang istimewa. Nah, kira-kira apa yang membuat kota Madinah istimewa, teman-teman? Kita akan lanjutkan di halaman 4. Kota Madinah adalah kota tempat turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata Madinah menjadi tempat diturunkannya wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya di halaman 5, Ustazah akan melanjutkan ceritanya. Kota Madinah menjadi tujuan Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berhijrah dari kota Mekah. Nah, teman-teman, berhijrah itu berpindah tempat. Nah, Nabi Muhammad berpindah dari kota Mekah menuju kota Madinah menggunakan onta pada waktu itu teman-teman. Dan dengan onta Nabi Muhammad melewati padang pasir yang sangat luas. Kota Madinah merupakan kota yang sangat Nabi Muhammad cintai. Masya Allah, kota Madinah sangat istimewa ya teman-teman. Nah, di halaman 6 Ustazah Vina akan lanjutkan ceritanya. Kota Madinah adalah suatu kota yang berada di negara Saudi Arabia. Oh, ternyata kota Madinah berada di negara Saudi Arabia, teman-teman. Di manakah negara Saudi Arabia itu? Nah, di sini ada gambar peta, teman-teman, peta dunia. Nah, dan yang Ustazah tunjuk ini adalah negara kita teman-teman, negara Indonesia. Dan yang ada bintangnya ini kota Madinah di negara Saudi Arabia. Masya Allah, jauh sekali ya teman-teman dari Indonesia menuju ke
kota Madinah. Dan anak laki-laki tadi berada di atas pesawat, melihat dari atas seberapa jauhnya negara Indonesia menuju negara Saudi Arabia yang ada kota Madinah. Nah, cerita selanjutnya, dari Madinah lah tersebar Islam ke seluruh penjuru dunia. Masya Allah, ternyata awal mula tersebarnya agama Islam ke seluruh penjuru dunia berawal dari kota Madinah, teman-teman. Itu sebabnya kenapa kota Madinah sangat istimewa. Di halaman 7 ya teman-teman, Ustazah akan lanjutkan ceritanya. Kota Madinah terjaga dari wabah penyakit taun, juga dari dajjal. Nah, teman-teman, taun adalah wabah penyakit mematikan yang dapat menyebabkan banyak orang meninggal. Dan dajjal adalah manusia yang akan muncul di hari akhir atau hari kiamat. Dajjal menyesatkan umat Islam karena menyebabkan umat Islam tidak beribadah lagi kepada Allah. Namun umat Islam yang tinggal di kota Madinah akan selalu Allah jaga, karena Allah sudah berjanji akan menjaga kota Madinah dari wabah penyakit taun, juga dari dajjal. Nah, ini teman-teman, buktinya di halaman 8. Allah menugaskan para malaikat untuk menjaga seluruh sisi kota Madinah. Masya Allah. Itu tadi sebabnya kenapa Madinah aman dari wabah penyakit taun, juga dari dajjal. Karena banyak sekali malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga Madinah. Ustazah lanjutkan ya ke halaman berikutnya, halaman 9. Allah yang Maha Suci menjadikan Madinah sebagai tanah suci, maka tidak boleh berperang di dalamnya. Kota Madinah adalah kota yang dijamin keamanannya oleh Allah. Nah, Madinah akan selalu aman, teman-teman. Tidak akan pernah ada perang di dalamnya. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman, sangat istimewa. Dan terakhir, kita sementara sampai halaman 10 ya teman-teman. Di dalam kota Madinah terdapat Masjid Nabawi. Wah, Masya Allah, ternyata ini teman-teman gambar Masjid Nabawi. Masjidnya sangat besar dengan kubah yang sangat besar berwarna hijau. Nah, jika kita sholat di Masjid Nabawi teman-teman, kita akan mendapatkan 1000 kali pahala lebih besar. Masya Allah, siapa di antara teman-teman yang ingin sholat di Masjid Nabawi? Nah, kita semua harus bercita-cita untuk sholat di Masjid Nabawi ya teman-teman, karena pahala sholatnya sangat besar, 1000 kali daripada kita sholat di masjid dekat rumah kita yang ada di negara Indonesia. Nah, demikian cerita dari Ustazah Vina. Akan Ustazah lanjutkan ceritanya di video dari Ustazah Vina berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.